Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi mengoreksi, membimbing, menerangkan dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15. Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15. Yesus mengutus ke-12 murid. Kedua murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke dalam bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria. Maka pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena berikan pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga atau dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu itu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Bebaslah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomor akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang dapat kita dapat berkat yang hari ini. Kenapa? Kita perhatikan tugas-tugas yang ditaruh dalam pundak murid-murid Tuhan. Dikatakan untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan dikatakan pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan berita karena kerajaan surga sudah dekat. Dan ya, perintah Tuhan, carilah, pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keselamatan pertama-tama untuk bangsa Israel. Keselamatan datang untuk bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan, carilah domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Ya, kenapa demikian? Sebab dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keselamatan pertama-tama datang pada bangsa Israel. Oleh karena bangsa Israel menyalibkan Yesus, ada bangsa Israel menolak Yesus dan menyalibkan Yesus, keselamatan datang pada bangsa kafir. Keselamatan datang oleh karena bangsa Israel menolak Yesus. Kita sebagai bangsa kafir mendapat anugerah. Kita diberi selamat karena anugerah. Maka berbahagialah saudara pada pagi hari ini.
oleh segala anugerah Tuhan. Dimana ketika firman Tuhan, ketika Yesus salib, ya, tangan kiri ada paku, kaki kena paku, yang kelima lambungnya ditombak, keluar darah dan air, kelahiran gereja. Jadi gereja itulah saudara saya, lahir karena anugerah Tuhan. Karena di bangsa Israel menolak Yesus sebagai juru selamatnya, dan kita bangsa kafir boleh diselamatkan. Amin. Diselamatkan keselamatan yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Kita gunakan dengan baik, dan firman Al-Kata Filipi 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Arti kita memperhatikan keselamatan dengan baik. Keselamatan yang Tuhan berikan, kita perhatikan dengan baik. Kita tidak main-main, dan kita tidak menghina korban Kristus. Kita menjunjung tinggi akan korban Kristus. Kita menghargai darah Kristus. Kita menghargai cintanya Kristus dalam hidup kita ini. Ingat Roma 6 ayat 20, upah dosa maut. Tapi karena kasih karunia hidup yang kekal. Karena kasih karunia Tuhan, semua karena hidup kekal. Kita patut berterima kasih lewat pengorbanannya. Kalau Yesus tidak salib, kita tidak selamat. Tapi anugerah Tuhan yang besar, hargai dengan baik, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dan hati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, pada camat, pada lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada elemen Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari segala takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.